Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Bahasa Korea pada pertemuan pertama. Kali ini kita akan membahas bab 6 textbook IPS Topik yang pertama. Sebelum kita memulai kelas hari ini, saya sarankan kepada teman-teman untuk menggunakan headset agar lebih mudah menangkap apa yang akan saya jelaskan nanti. Langsung saja kita mulai, teman-teman. Nah, pada bab 6 ini judulnya Jonen Tuan Imida. Saya adalah tuan. 학습 목표 itu target, 학습nya pembelajaran. Target pembelajarannya 자기 소개하기. 소개하다 memperkenalkan, 자기 itu diri sendiri. Jadi 자기 소개하기 memperkenalkan diri sendiri. Munbob tata bahasa yang akan kita pelajari hari ini yaitu imnida dan imnika. Imnida ini artinya adalah, imnika artinya bentuk pertanyaan apakah. Ini untuk kata benda, teman-teman. Kalimat formalnya. Owi, kosakatanya narahago jigop. Nara negara, jigop pekerjaan. Jombo muwa, jombo informasi, munwa budaya. Insa yejol. Yejol itu etika, insanya salam. Jadi etika saat melakukan salam. 여러분, 나랑 같이 읽으세요. 안녕하세요. 저는 이민수입니다. 안녕하세요. 저는 두안입니다. 저는 베트남 사람입니다. Sekarang mari kita artikan bersama-sama. 안녕하세요, halo. 안녕하세요 ini selain mempunyai arti halo, bisa juga diartikan selamat pagi, selamat siang, selamat malam. 저는 이민수입니다. 저는 saya, dan ini tata bahasa yang digunakan untuk subjek. 저는 saya, 이민수입니다 adalah 리민수. 안녕하세요, halo juga. 저는 tuan입니다. Saya adalah tuan. 저는 베트남 사람입니다. Saya adalah orang Vietnam. Nah, ini adalah 어휘 yang pertama, 어휘 1, 나라, negara. 자, 여러분 따라하세요. 한국, 한국. 네팔, 네팔. 동티모르, 동티모르. 몽골, 몽골. 미얀마, 미얀마. 방글라데시, 방글라데시. 베트남, 베트남. 스리랑카, 스리랑카. 우즈베키스탄, 우즈베키스탄. 인도네시아, 인도네시아. 중국, 중국. 캄보디아, 캄보디아. Sekarang kita masuk ke sesi tata bahasa yang pertama, atau munbob yang pertama. Dalam munbob ini kita akan mempelajari tata bahasa imnida. Tata bahasa imnida ini adalah tata bahasa yang menyatakan kalimat formal, sebuah bentuk pernyataan, dan digunakan untuk kata benda. Contoh misalnya ya, tas. Kabang imnida. Ini adalah tas. Contoh lainnya, 이곳은 교실입니다. Tempat ini adalah kelas. Jadi imnida digunakan sebagai bentuk kalimat formal yang menyatakan sebuah pernyataan. Bisa diartikan juga adalah, ataupun tidak diartikan juga tidak apa-apa. Nah, dalam contoh di buku textbook IPS Topik modul 1, contoh kalimatnya, 저는 tuan입니다. Saya adalah tuan. 저는 바로입니다. Saya adalah baru. 2번, 저는 파키스탄 사람입니다. Saya adalah orang Pakistan. 2번, 저는 인도네시아 사람입니다. Saya adalah orang Indonesia. Sekarang kita masuk ke Dewa 2, percakapan yang kedua. 여러분 따라하세요. Ikuti saya. 저는 두안입니다. 어느 나라 사람입니까? 베트남 사람입니다. 학생입니까? 아니요. 회사원입니다. Sekali lagi, 저는 두안입니다.
어느 나라 사람입니까? 베트남 사람입니다. 학생입니까? 아니요, 회사원입니다. Kita artikan, 저는 tuan입니다. Saya adalah tuan. 어느 나라 사람입니까? Anda ini orang dari negara mana? Kenapa di sini menggunakannya one? Karena one itu lebih ke pilihan ya, opsi yang banyak, bukan odi. Karena kalau odi itu biasanya digunakan untuk menanyakan tempat tinggal. 어느 나라 사람입니까? Orang mana? Negara mana Anda ini? Vietnam 사람입니다. Saya orang Vietnam. 학생입니까? Apakah Anda ini siswa? 아니요, 회사원입니다. Tidak, saya ini adalah seorang karyawan. 회사원입니다. Sekarang kita masuk ke OB2, pekerjaan 직업. Yang pertama 학생, siswa. 선생님, guru. 회사원, karyawan. 주부, ibu rumah tangga. 경찰관, polisi. 소방관, pemadam kebakaran. 공무원, PNS. 점원, pelayan toko. 의사, dokter. 간호사, perawat. 요리사, koki. 운전기사, supir. 기술자, mekanik. 목수, tukang kayu. 농부, petani. Obu, nelayan. Lalu sekarang kita masuk ke pembahasan tata bahasa yang kedua. Tata bahasa di sini adalah imnika. Nah, kalau tadi yang pertama kita mempelajari imida sebuah bentuk pernyataan, nah imnika ini sebuah bentuk pertanyaan dalam kalimat formal. Bisa diartikan juga apakah dan digunakan untuk kata benda, teman-teman. Contoh misalnya, 가방 입니까? Ini tas. Apakah ini tas? 볼펜입니까? Apakah ini pulpen? 옷입니까? Apakah ini baju? Ya, seperti itu ya, teman-teman. Nah, dalam contoh kalimat di sini, kalimatnya itu 회사원입니까? Apakah 회사원? Karyawan? 네, 회사원입니다. Ya, saya adalah karyawan. Ketika teman-teman ditanyakan menggunakan dengan imnika, maka usahakan teman-teman juga menjawabnya dengan kalimat formal, yaitu menggunakan imnida. Indonesia 사람입니까? 네, Indonesia 사람입니다. Jadi menyatakan sebuah kalimat yang halus, kalimat yang formal. Kalimat yang kedua, 선생님입니까? Apakah Anda ini 선생님? Guru? 아니요, bukan, 학생입니다. Saya adalah siswa. Lah, sekarang kita masuk ke sesi akhir dari pembelajaran bab 6, 자기소개하기. Di sini kita akan membahas semua, yaitu budaya, yang berjudul tentang 인사 예절. 예절 ini etika, NC-nya salam. 인사 예절 etika salam. Mari kita artikan bersama-sama. Yang pertama, 자신보다 나이가 많거나 지위가 높은 사람과 인사할 때, 자신 itu diri sendiri atau pribadi, 보다 dibanding diri sendiri, 나이가 많거나 지위가 높은 사람과 인사할 때. LT ini tata bahasa yang artinya ketika insahada melakukan salam, ketika melakukan salam kwa dengan, ketika melakukan salam dengan jiwiga 높은 salam, orang yang nopta tinggi, jiwi itu jabatan. Ketika melakukan salam dengan orang yang jabatannya tinggi, kona ini atau untuk kata kerja, 나이가 많다, umurnya banyak, umur manta banyak. 자신보다 dibanding diri sendiri. Jadi kalau mau kita artikan secara keseluruhan, 자신보다 나이가 많거나 지위가 높은 사람과 인사할 때, saat melakukan salam dengan orang yang jabatannya lebih tinggi atau umurnya lebih tua dibanding dengan diri sendiri atau kita. Lihat posisi gambarnya, teman-teman. Dia badannya membungkuk ya, 45 derajat, teman-teman.
Jadi saat melakukan salam dengan orang yang lebih tua atau dengan orang yang jabatannya lebih tinggi, kalau semisal di Korea di sini di pabrik itu mandor, sanjang, itu posisinya seperti di gambar berikut teman-teman. Lanjut ke pembahasannya kedua. 처음 만나는 사람과 인사할 때 saat insaada melakukan salam. Saat melakukan salam dengan itu dengan orang yang 처음 만나다, yang baru kita pertama kali bertemu. Jadi sama-sama membungkuk dan bersalaman. 처음 만나는 사람과 인사할 때, saat melakukan salam dengan orang yang baru pertama kali kita bertemu. Lihat gambarnya teman-teman, karena biasanya di PS Topik itu muncul gambar seperti ini lalu ada pilihannya. Jadi teman-teman itu suruh menjawab dengan melihat gambar di sini biasanya. 그다음에 직장 동료나 아는 사람과 인사할 때. 직장 itu kerja ya, 동료 rekan. Jadi 직장 동료 maksudnya rekan kerja. 동료 itu juga sebenarnya bisa diartikan rekan kerja ya teman-teman. 직장 동료나 atau anen saram. Saram itu orang, anen ini asal kata dari alda, tahu. Anen saram, orang yang tahu, orang yang dikenal. Tapi kalau biasanya diartikannya sih anen saram itu orang yang dekat dengan kita ya. Anen saram yo, ini orang dekat kamu. Anen saram. 한국에서 아는 사람이냐? Di Korea ada orang yang dikenal nggak? Itu anen saram ya namanya. 직장 동료나 아는 사람과 인사할 때 saat melakukan salam dengan orang yang kita kenal atau dengan rekan kerja. Posisinya membungkuk ya teman-teman, tapi tidak lebih membungkuk dari yang tadi ya, yang pertama. Kalau pertama itu sekitar 45 derajat kalau nggak salah ya teman-teman. Ini sama-sama saling membungkuk. Lalu lanjut ke tata pembahasan yang terakhir. 자신보다 나이가 어리거나 친한 사람과 인사할 때. 자신보다 나이가 어리거나 친한 사람과 인사할 때 saat melakukan salam dengan orang yang 친하다, yang akrab ya. Saat melakukan salam dengan orang yang akrab atau yang orang Sunda kita tahu, gona atau 나이가 어리, orang yang lebih muda, 나이가 어리. 자신보다 dibanding diri sendiri. 자신보다 나이가 어리거나 친한 사람과 인사할 때. Saat melakukan salam dengan orang yang akrab dengan kita, atau orang yang umurnya lebih muda dibanding dengan kita. Kalian tinggal melambaikan tangan saja cukup, atau mungkin bisa dengan bahasa banmal ya, seperti anyong. Itu juga bisa digunakan dengan orang yang lebih muda dari kita atau dengan orang yang sudah kita kenal. Semisal dengan keluarga sendiri ya teman-teman. Nah, sekian untuk kelas hari ini. Sampai ketemu di pembahasan bab 7 minggu depan. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum.